Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Uelewun Indonesia, yang saya hormati Ketua dan seluruh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Informatika Komputer Stikom Uelindo Kupang, para pejabat sipil, perwira TNI dan Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para wisudawan, wisudawati, para orang tua dan keluarga yang berbahagia, segenap insan pers dan media massa, singkatnya, Bapak Ibu undangan hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena rahmat dan kuasanya kita dapat mengikuti acara wisuda angkatan ke-14 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Stikom Uelindo Kupang tahun akademi 2019-2020. Saya menyampaikan profisiat kepada seluruh wisuda-wisudawati bersama dengan orang tua yang berbahagia pada hari ini. Menyongsong Hari Sumpah Pemuda ke-92 pada tanggal 28 Oktober 2020, saya berharap kita semua benar-benar mengokohkan semangat nasionalisme, bersatu dan bangkit untuk satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Dan dalam semangat tersebut kita harus bekerja keras dengan pikiran cerdas untuk mewujudkan Indonesia maju di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, hari ini merupakan hari kebahagiaan bagi kita semua. Karena hari ini merupakan hari keberhasilan bagi anak-anak dan adik-adik kita dalam menyelesaikan studinya pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer atau Stikom Uelindo Kupang. Pada kesempatan bermartabat ini saya mengucapkan selamat dan profisiat kepada segenap Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Stikom Uelindo Kupang atas peran serta dan kemitraannya yang telah turut serta membantu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyediakan generasi penerus yang berkualitas dalam bidang informatika untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Momen wisuda hari ini merupakan refleksi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Hendaknya tidak hanya dipandang sebagai acara seremonial rutin saja, tetapi lebih dari itu harus disikapi secara arif dan bijak untuk melakukan koreksi terhadap proses manajerial penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian hasil yang telah dicapai. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan usaha seluruh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer atau Stikom Uelindo Kupang. Hadirin yang saya hormati, bagi seluruh wisudawan wisudawati, hari ini telah bertambah tanggung jawab moral atas gelar yang disematkan bersamaan di belakang nama para wisudawan. Tanggung jawab sebagai mahasiswa memang telah usai, tetapi tanggung jawab ilmu dan gelar yang kita punyai akan terus ada di pundak kita selama hayat di kandung badan saat kita memasuki kembali kampus kehidupan, yaitu masyarakat. Titik inilah menjadi titik awal dari perjuangan saudara-saudara yang sesungguhnya. Setelah mengenali dan mengembangkan potensi sesuai bidang keilmuan masing-masing, saudara-saudara harus siap dengan amanah baru yang didapat. Amanah untuk menjadi insan akademis yang hebat, yang ikut berperan serta dalam mengembangkan semangat kebangsaan dan integritas nasional bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, saya berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati agar setelah diwisuda untuk segera memanfaatkan apa yang telah diterima dan dipelajari selama masa kuliah di dunia nyata, agar tidak terus-menerus bergantung kepada orang tua. Sudah banyak orang pintar, namun tidak semua bisa menghadapi persoalan kehidupan. Sehingga besar harapan kita semua agar para wisudawan dan wisudawati mampu menyelesaikan persoalan dihadapi, karena melalui persoalan tersebut kita dapat melihat masa depan. Saudara adalah generasi penerus bangsa, peramu segenap cita,
penyambung sejumlah asa. Ke depan saudara akan berhadapan dengan dunia kerja yang susah dan menantang. Terkadang dalam praktik di dunia kerja ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dipelajari di bangku kuliah. Disinilah saudara dituntut untuk belajar dan terus belajar. Orang yang terus belajar, ia akan menjadi pemilik masa depan. Sedangkan orang yang berhenti belajar, dia adalah pemilik masa lalu. Hendaknya tantangan tidak dijadikan suatu penghambat untuk lebih maju, namun dijadikan sebagai suatu peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Saya meminjam istilah kuno dalam bahasa Latin. Tempora mutatur, et nos mutatur in illis. Waktu berubah, kita harus berubah di dalamnya. Saya juga berpesan kepada saudara sekalian, mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta berterima kasihlah kepada kedua orang tua saudara-saudari. Karena tanpa penyertaan dari pemilik kehidupan ini, juga doa serta usaha dari orang tua saudara-saudari sekalian, merupakan hal yang mustahil bagi saudara-saudari bisa berada pada titik sukacita penuh kebanggaan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, kepada para lulusan yang baru diwisuda, saya ucapkan sekali lagi selamat dan sukses atas keberhasilannya. Saya teringat suatu tulisan yang berbunyi, Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan, namun mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan bahkan melalui air mata. Saya yakin setelah selesainya saudara-saudara memperoleh gelar sarjana, saudara akan memasuki kehidupan masyarakat yang jauh lebih luas untuk meraih sukses dalam fase kehidupan yang penuh dengan tantangan dan mengaplikasikan segala ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh untuk pengabdian di segala bidang di masyarakat yang serba kompleks. Ingatlah bahwa kemampuan saudara bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai cermin alma mater saudara. Oleh karena itu, jagalah nama baik alma mater saudara-saudari dengan kegiatan nyata dan positif. Masyarakat membutuhkan kontribusi saudara dalam pemikiran-pemikiran yang berkualitas dan tindakan-tindakan yang nyata, yang beretika tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan. Hadirin yang saya hormati, pada momen istimewa ini juga saya mengajak kita semua, khususnya para wisudawan, wisudawati, dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, untuk memilih, mendukung, dan memenangkan 8 nominasi produk destinasi pariwisata Nusa Tenggara Timur yang masuk pada ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun 2020. 8 nominasi tersebut adalah makanan tradisional terpopuler 2020, yaitu CI. Destinasi belanja terpopuler 2020, yaitu Sentra Tenun Ikat Inandao, Kota Kupang. Wisata air terpopuler 2020, Pulau Meko, Flores Timur. Dataran tinggi terpopuler 2020, yaitu Pulau Wehan, Belu. Situs sejarah terpopuler 2020, yaitu Liang Bua, Ruteng, Manggarai. Kampung adat terpopuler 2020, yaitu Kampung Adat Namata, Sabu, Raijua. Destinasi baru terpopuler 2020, yaitu Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Dan surga tersembunyi terpopuler 2020, yaitu Mulut Seribu, Rotendao. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari keikutsertaan berbagai destinasi pada ajang API Award 2020 ini tentunya akan memberi kontribusi bagi pengenalan akan potensi daya tarik kita, sehingga akan mendorong terjadinya peningkatan kunjungan wisata ke daerah kita. Untuk itu, lewat forum ini saya menghimbau kepada semua pihak untuk proaktif melakukan pemberian suara atau vote secara simultan terus-menerus pada berbagai media yang ada seperti SMS,
dan Instagram, sehingga target kita untuk menjadi juara umum pada ajang API Award 2020 ini bisa terwujud. Hadirin yang saya hormati, semoga daya upaya, langkah dan jerih payah yang telah kita lakukan dapat bermanfaat dan selalu mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, serta diberi kemampuan dan semangat untuk terus membangun peradaban bangsa Indonesia, agar kita dapat menjadi bangsa Indonesia yang berbudaya, cerdas, bermutu, dan mampu bersaing dalam kancah internasional maupun nasional. Sekali lagi, profisiat bagi seluruh wisudawan, wisudawati, orang tua, dan keluarga yang berbahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih memberkati seluruh aktivitas kita dalam membangun dunia pendidikan di bumi Flow Bamorata yang kita cintai, dalam semangat untuk mewujudkan NTT bangkit, NTT sejahtera. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih.